Halo Velas, balik lagi sama aku Patrick di segmen ngos-ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrol-ngobrol santai aja. Spesial banget nih segmen kali ini karena kita juga kedatangan tamu yang spesial juga. Nah, tamu spesial ini itu anak kuliahan, tapi udah nggak usah diraguin lagi gitu ya. Sudah terkenal banget di dunia modeling di luaran sana. Siapa lagi kalau bukan Chania Lovera. Oke, hai Chania. Hai. Duh, udah lama banget gitu ya. Maksudnya kita satu kampus tapi jarang ketemu gitu ya. Bener banget, jarang banget ketemu ya. Yes. Gimana nih kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Oke. Selain kesibukan, selain berkuliah apa nih? Selain kuliah, aku ikut panitia lepas juga. Terus aku juga kerja as a model and also content creator. Oke, content creator ya. Teman-teman kalau pengen lihat Chania, langsung aja ke TikTok-nya gitu ya. Itu udah keren-keren banget gitu ya. Aku mau tanya-tanya nih. Menginspirasi banget untuk anak-anak kuliahan zaman sekarang nih. Bisa kerja, tapi bisa kuliah juga nih. Pasti time manajemennya bagus banget. Oke, jadi aku mau tanya yang pertama nih. Ceritain dong alasan kenapa sih kamu tuh bisa seneng banget sama dunia modeling. Awalnya aku bisa tertarik ikut ke dunia modeling karena waktu itu aku punya temen, kita tuh deket banget. Waktu itu kita kenal di suatu ajang pencarian bakat nyanyi. Terus dia itu juga sebagai model kan. Terus kayak aku lihat dia kayaknya asik ya di foto-foto gitu, punya foto keren-keren, dibayar lagi gitu kan. Okay. Terus akhirnya dari situ aku kayaknya pengen deh join modeling gitu. Oke, jadi benar-benar ada yang menginspirasi ya dari temanmu ini ya. Benar. Sebenarnya siapa sih inspirasimu di dunia modeling? Selain temanmu? Selain temenku, aku punya role model sebenarnya di dunia modeling. Aku suka Iman Hemam sama Bella Hadid. Tuh, karena Bella kan mereka Hadid, udah ya. melalang buana banget kan Yes, di dunia bener. modeling. Kayak, ih keren banget kalau sampai go internasional kayaknya wow. Oke. Kamu ini kan mengawali karir di dunia modeling sampai bisa sebesar ini, itu kan dari INTM kan? Yes. Kok kamu tuh bisa tertarik gitu untuk masuk INTM? Sebenarnya waktu ada INTM cycle pertama, kan aku ikut cycle kedua nih. Waktu ada INTM cycle pertama, itu aku lihat terus kayak ya Tuhan, kayaknya kalau misalnya suatu saat aku yang nonton diriku sendiri kayaknya keren gitu. Cuman waktu dibuka pendaftaran INTM cycle 2, aku belum yang tertarik mau ikut. Karena menurut aku umur aku tuh masih belum mateng, terus pengalaman aku juga belum banyak. Aku baru 1-2 tahun terjun di dunia modeling, terus tiba-tiba udah ikut event atau ajang yang gede gitu, kayaknya takut kedepak pertama-tama kan kayak sayang gitu kan. Jadi kayak ya udah deh nggak usah deh cycle 2 sampai akhirnya tiba-tiba H-1 pendaftaran mau ditutup, manajer di manajemen aku bilang ya udah ikut aja lah, coba-coba kan nggak tahu lakinya kapan gitu. Ya udah akhirnya H-1 pendaftaran ditutup, aku daftar dan ternyata lolos ke tahap berikutnya sampai akhirnya dipanggil ke Jakarta itu. Oke. Jadi bisa disimpulkan tuh kayak kalau kamu nggak pernah nyoba tuh kamu nggak akan tahu gitu. Bener banget. Sampai akhirnya kamu keluar di keberapa sih? Top 10 tapi sempat comeback. Ya top 10 sih itu nggak Top 10 ya. Tapi itu hitungnya udah keren sih, top 10 ya. Apalagi udah sampai Jakarta melalang buana. Aduh, udah deh. Apa sih yang mendorong kamu sampai akhirnya memutuskan untuk ikut INTM? Karena kan akhirnya, maksudnya dari awal itu kan kamu udah kayak, ikut nggak nih gitu kan. Terus akhirnya H-1 nih. Apa yang memutuskan kamu untuk ini, selain manajemen kamu? Selain dari manajemen aku yang memutuskan untuk akhirnya ya udah deh daftar aja itu karena aku mikir-pikir ya umur aku masih muda juga sih. Jadi kalau misalnya aku startnya sekarang kan nggak tahu di luar sana bakalan gimana gitu kan. Terus aku juga belum terlalu dikenal di dunia modeling. Jadi orang-orang tuh banyak yang belum tahu aku. Nah dari aku ikut ajang INTM tuh kayaknya kalau misalnya aku ikut banyak orang yang bakal lebih kenal aku. Jadi opportunity aku bakal lebih besar. Itu yang akhirnya mendorong aku untuk daftar INTM. Oke, tapi sejauh ini sudah sebesar apa menurut kamu karir kamu di dunia modeling? Ya kalau di area Surabaya kayaknya cukup dikenal ya. Iya. Jadi lebih lancar saya jobnya. Iya, kayaknya siapa sih yang nggak tahu gitu ya untuk daerah Surabaya untuk tahu Chai ini kecil lah. Aduh.
Terus suka duganya kamu ikut INTM? Suka dukanya, kita dari dukanya dulu aja kayaknya. Dukanya ya. Dukanya itu karena di sana aku lama banget kan karantina, terus kita nggak tahu dunia luar gimana, dan dunia luar juga nggak bisa tahu kita yang di dalam gimana karena kan HP itu disita dan kita nggak bisa main HP. Terus aku nggak tahu kabar dari keluarga. Even waktu itu ada saudara aku yang dipanggil Tuhan, aku nggak tahu tuh, kaget kan waktu keluar tahun. Nah itu sih dukanya. Terus nggak bisa curhat sama siapapun karena di dalam sana kita semua kan rival ya. Jadi ya senggol-senggolan, sikut-sikutan, itu sih dukanya. Terus kalau sukanya, ya aku kenal sama banyak orang, terus kenal orang-orang yang nggak hanya Surabaya aja. Aku punya banyak temen jadinya, punya temen Jakarta, di Bandung karena kenal sama mereka. Terus dikenal banyak orang sih, itu sukanya. Nah, untuk aku mau ngebahas yang dukanya dulu nih. Kayak tadi kan emang seketat itu ya, kayak bener-bener nggak boleh megang handphone sama sekali. Sama sekali kita nggak boleh pegang handphone dan kita nggak tahu berita apapun itu. Almost sekitar berapa lama? Aku sampai top 10 itu 3,5 bulan aku di sana. 3,5 bulan bener-bener kayak orang Ngangong-ngangong ya. Mau kontak-kontakan sama keluarga, itu kalau misalnya kita menang suatu challenge, biasanya rewardnya ada, boleh telepon mama, boleh telepon keluarga 3 menit gitu. 3 menit doang? 3 menit tuh gak kerasa apa-apa, baru halo udah mati kan kayak Iya, oke. wow. Jadi seketat itu ya teman-teman. Nah, disclaimer aja nih buat teman-teman, mungkin banyak yang belum tahu juga INTM itu apa. Jadi INTM itu Indonesian Next Top Model. Sekarang lagi cycle 3, saksikan aja di Net TV gitu ya. Jadi promo ya. Iya. Oke. Nah, setelah kamu ikut ajang model, kira-kira hal positif apa sih yang bisa kamu terima? Setelah aku ikut ajang ini, hal positif yang aku terima itu aku jadi kenal banyak banget orang-orang besar. Kayak misalnya kayak Ivan Gunawan, Kaluna Maya, terus ada mentor model yang bener-bener keren banget, Mas Panca. Terus kenal sama senior-senior modeling yang dulu pernah ikut Asia's Next Top Model, Kak Gani. Jadi kayak opportunity-nya jadi lebih besar gitu. Jadi kenal banyak orang-orang yang keren-keren, hebat-hebat. Kalau menurut saya nih, fashion anak kuliahan zaman sekarang itu yang harusnya kayak gimana sih? Karena aku juga anak kuliahan nih ya. Yes. Menurut aku fashion anak kuliahan zaman sekarang itu sebenarnya tuh nggak usah terlalu ribet-ribet ya guys ya. Karena kalau misalnya kita pakai outfit yang simple, itu juga bisa keren kok, nggak harus ribet. Jadi cukup kayak Chiny nih, lihat ya, kayak pakai kaos sama celana jeans itu aja udah keren banget. Mungkin ditambah pernak-pernik Iya. aksesorisnya ya, mungkin Oke, jadi kalung. itu lebih ngebikin lebih wow lagi ya, gitu ya. lebih nyala lah gitu. Bagus atau enggaknya fashion itu ditentukan dari brand atau semisal kita pakai pre-love aja bisa nih. Sebenarnya kalau mau fashionable itu nggak harus yang bermerek guys. Karena kalau misalnya dari atas head to toe semuanya bermerek kayaknya agak Tekor ya? Iya, kayaknya agak aneh juga sih gitu. Apalagi untuk anak kuliahan kan ya. Betul. Nge-press budget itu tetap bisa fashionable gitu menurut aku. Jadi meskipun masih pakai thrifting, itu tetap bisa oke gitu ya. Tetap bisa stylenya. oke. Ini celana jeans aku, ini thrifting juga nih. Oke, nah ini mungkin ke last question aja sih buat Oke. teman-teman Velas yang ada di sana, di rumah sana. Buat Chai nih, apa sih pesannya untuk Velas-Velas yang masih kuliahan, yang masih atau yang mungkin mau terjun ke dunia modeling juga nih? Mungkin bisa kasih pesan juga. Buat Velas di luar sana yang juga pengen atau terjun ke dunia modeling, punya passion nih di bidang modeling, atau pengen fashionable, jadi anak kuliahan yang tetap fashionable, it's okay, tetap confidence aja, belajar mix and match dikit, dan tetap latih kepercayaan diri kalian, karena tidak semua orang punya sesuatu seperti kalian. Oke, mantep banget nih pesannya. Jadi teman-teman harus benar-benar confidence dengan apa yang teman-teman punya gitu ya. Dan yang pastinya thrifting lebih oke. Oke, nah gimana teman-teman, udah terpesona banget nggak sih dan juga udah terinspirasi banget nggak sih sama Chainia? Chainia, aku mau say thank you banget. Thank you juga. Sudah mau bersedia hadir di konten aku dan juga teman-teman Society Things gitu ya. Semoga apa yang sudah dibagikan sama Chai bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi para Velas di luar sana. Dan see you in the next vlog. Bye-bye! Bye!